kita memulai ibadah, mari bersama-sama kita berkatakan dengan iman Mazmur 91 sebagai doa kita. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari kita angkat tangan kita akan berdoa syafaat. Tuhan, kami bersatu hati berdoa Tuhan untuk negeri kami, bangsa kami Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan, Indonesia ada di tangan-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Yesus, kiranya Tuhan menolong bangsa kami untuk melewati masa-masa pandemi ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau sangat mengasihi bangsa kami Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintahan kami Tuhan, dari presiden Tuhan, setiap menteri, setiap aparatur negara Tuhan, baik itu TNI, Polri Tuhan, setiap kepala daerah yang ada dimanapun mereka berada Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, kiranya Tuhan menolong mereka Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati bangsa kami, pemerintahan kami dari tingkat pusat sampai tingkat daerah, sampai tingkat rendah sekalipun RT RW Tuhan. Kami percaya ada kuasa-Mu dinyatakan atas hidup mereka, sehingga mereka memimpin dengan baik, dengan takut akan Tuhan. Terima kasih, kami percaya Engkau sangat mengasihi bangsa kami Indonesia Tuhan. Sekali kami menyerahkan bangsa kami dalam tangan Tuhan, Tuhan akan memberkati bangsa kami untuk melewati masa-masa yang sulit ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, berkat-Mu atas bangsa kami di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk Pentakosta ketiga terjadi di bangsa kami Tuhan. Pakai gereja-Mu Tuhan, bangkitkan roh-Mu Tuhan. Dan kami percaya penuhan jiwa-jiwa akan berlaksana, akan dinyatakan untuk bangsa kami. Pentakosta ketiga terjadi di bangsa kami, di atas gereja-gereja di bangsa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bangkitkan generasi Yeremia Tuhan. Mereka yang akan menjadi generasi yang luar biasa di tangan Tuhan. Bangkitkan sekali generasi Yeremia Tuhan, sehingga mereka bisa menyelesaikan amanat agung yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk gembala sidang kami. Tuhan memberkati Tuhan, keluarganya Tuhan, keluarga hamba-Mu ini dimanapun keluarga hamba-Mu ini berada Tuhan. Perlindungan Tuhan menyertai kehidupan hamba-Mu Tuhan. Terima kasih dan juga memberkati keempat wakilnya Tuhan. Tuhan berkati Tuhan. Tuhan pakai Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga menyerahkan karayon kami Tuhan, dan juga setiap gembala-gembala
cabang, setiap gembala-gembala kul Tuhan. Tuhan memberkati setiap pelayanan mereka, keluarga mereka, dimanapun mereka berada, ada selalu dalam perlindungan Tuhan dan berkat Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Tuhan, kami juga mengangkat tangan berdoa untuk setiap jemaat-jemaat yang ada di Rayon 1G Tuhan. Dimanapun mereka berada, apa yang mereka alami, kami percaya pertolongan, janji Tuhan, Tuhan nyatakan atas kehidupan mereka. Tuhan, tolong mereka Tuhan. Kami percaya ada berkat, ada perlindungan, ada penyertaan Tuhan yang menyertai hidup mereka. Sekali lagi Tuhan, kami percaya ada mujizat yang akan dialami oleh setiap jemaat-jemaat Tuhan di Rayon 1G ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi Tuhan, kami menyerahkan setiap doa dan pengucapan syukur dalam tangan Tuhan. Kami akan melihat keajaiban-Mu terjadi dalam bangsa kami, gereja kami, dan juga untuk setiap pelayanan kami dimanapun kami melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dimanapun Anda berada hari ini. Mari kita mau satukan hati kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Sebab kita percaya Tuhan Yesus itu baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya di dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Kita mau sama-sama satukan tepuk tangan kita. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Bahkan hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sebab Dia Allah yang baik di hidup kita. Amin. Katakan Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu, dulu sekarang dan selamanya. Dia sungguh baik. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu, dulu sekarang dan selamanya. Dia sungguh baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Halo, shalom semuanya. Saat ini kita berada di era di mana kebebasan pribadi dijunjung tinggi dan dihormati. Setiap pribadi dapat secara bebas memilih sesuai kehendaknya sendiri. Namun di dalam iman Kristen,
kita juga percaya akan adanya kedaulatan Tuhan. Bagaimana Tuhan sudah menetapkan setiap rangkaian hidup kita. Konsep mengenai kedaulatan Tuhan dan kehendak bebas manusia inilah yang terkadang menjadi perdebatan. Apakah kedaulatan Tuhan membuat kehendak bebas manusia tidak berarti? Atau apakah kehendak bebas manusia dapat mengurangi kedaulatan Tuhan? Pada Voice of Pentecost hari ini, kita akan membahas mengenai kedaulatan Tuhan dan kehendak bebas manusia. Di dalam bahasan hari ini, kita akan sama-sama melihat beberapa pertanyaan seputar hal ini. Pertanyaan pertama dan menjadi pertanyaan sentral yang sering ditanyakan adalah, apakah kehendak bebas manusia melawan kedaulatan Tuhan? Pertama-tama, kita harus paham bahwa kehendak bebas manusia adalah pemberian dari Tuhan. Kejadian 1 ayat 26a berkata, manusia diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Salah satu bentuk keserupaan tersebut adalah manusia diberikan akal budi untuk berpikir dan menimbang setiap keputusannya. Manusia tidak diciptakan seperti robot atau mesin yang hanya beroperasi mengikuti perintah sang operator. Dalam perjalanan hidup seorang manusia, banyak pilihan yang harus diambil. Sebagai makhluk berakal budi, manusia dilatih untuk dapat mempertimbangkan segala pilihan yang ada. Inilah yang disebut dengan kehendak bebas. Walaupun manusia diciptakan dengan kehendak bebas atas setiap pilihannya, Tuhan juga mengajar manusia untuk hidup bertanggung jawab, karena ada konsekuensi dari setiap keputusan yang diambil. Inilah bentuk kedaulatan Tuhan, di mana Ia sebagai pencipta memilih untuk menciptakan manusia dengan kehendak bebas dan segala konsekuensinya. Ini sekaligus membuktikan bahwa kehendak bebas manusia bukanlah sesuatu yang dapat melunturkan kemahakuasaan dan kedaulatan Tuhan. Bila kehendak bebas dipakai manusia secara negatif, manusia menjadi bebas tanpa aturan, hukum, etika, dan moral. Hal ini dapat berakibat manusia menjadi makhluk yang liar. Tapi apabila manusia menggunakan kehendak bebasnya untuk memilih yang baik dan benar, maka ia dapat memaksimalkan potensinya sesuai dengan apa yang dirancangkan oleh Allah. Sehingga perlu diingat, meskipun manusia dipanggil untuk hidup dengan kehendak bebas, jangan sampai kehendak bebas tersebut digunakan untuk hidup dalam dosa. Sebaliknya, biarlah kehendak bebas itu dipakai untuk melayani dan berbuat baik atas dasar kasih sesuai dengan kerinduan Tuhan. Pertanyaan kedua mengenai kedaulatan Tuhan dan kehendak bebas manusia adalah, apakah Tuhan tetap bekerja di atas kehendak bebas manusia? Roma 8 ayat yang ke-28 tertulis, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sesuai dengan ayat tersebut, kita percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu hal. Ini termasuk dengan setiap keputusan dan kehendak bebas yang manusia lakukan. Kehendak bebas manusia tidak akan melunturkan atau membatalkan kedaulatan Tuhan, karena Allah juga dapat menunjukkan kedaulatannya lewat kehendak bebas manusia. Tidak ada kisah yang lebih baik untuk menggambarkan hal ini dibandingkan kisah perjalanan hidup Yusuf. Sewaktu semua orang dalam hidup Yusuf melakukan hal yang jahat kepadanya, namun Allah menggunakan perbuatan-perbuatan jahat tersebut menjadi jalan untuk memelihara sebuah bangsa yang besar melalui hidup Yusuf. Pertanyaan berikutnya mengenai kedaulatan Tuhan dan kehendak bebas manusia adalah, bagaimana menggunakan kehendak bebas dengan baik? Yesus Kristus dalam Yohanes 15 ayat yang ke-7 menyampaikan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Bagian kedua dari ayat ini menunjukkan bagaimana Tuhan menghargai kehendak bebas manusia. Namun hal yang lebih penting adalah bagian pertama dari ayat ini, di mana untuk menggunakan kehendak bebasnya, manusia harus tinggal dan hidup selaras di dalam firman Allah. Lewat kalimat ini, Tuhan mengajarkan manusia untuk memiliki pengetahuan yang benar dan memiliki pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Saat manusia memiliki semuanya itu, dipastikan manusia tersebut akan memiliki kehendak bebas yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah lewat pembahasan hari ini, kita sebagai manusia sadar bahwa hidup kita telah dianugerahi kehendak bebas oleh Tuhan. Maka dari itu, kita harus menggunakan kehendak bebas yang kita punyai secara positif untuk mendatangkan kebaikan bagi banyak orang, serta menjalankan rencana Allah atas hidup kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan untuk buka link yang ada di atas
atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum lebih lagi kita masuk dalam pujian penyembahan dan firman Tuhan, bersama-sama kita deklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita siapkan hati kita lebih lagi.
setiap kasih setiamu di dalam hidup kami Tuhan. Mulai bangkitkan rohmu.
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, dimanapun berada umat Tuhan, mari kita sama-sama berdoa memohon belas kasihan Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami di surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Engkau adalah Allah yang Maha Hadir. Nyatakanlah kehadiran-Mu dimanapun kami berada. Nyatakanlah kuasa-Mu, nyatakanlah lawatan-Mu. Dan kami percaya Engkau mengasihi kami. Engkau akan menyatakan kemurahan-Mu. Kami ingin mendengarkan firman-Mu, buat kami memahami, mampukan kami untuk dapat melakukan urapi hamba-Mu. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom kekasih Tuhan. Shalom dimanapun berada, baik yang berkendaraan, baik yang di rumah, apapun yang sedang melakukan aktivitas, saya ucapkan selamat hari Minggu. Mari kita belajar bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan yang hari ini terambil di dalam kitab Amsal pasal 21 ayat 25. Demikian firman Tuhan. Si pemalas dibunuh oleh keinginannya, karena tangannya enggan bekerja. Saya ulangi, si pemalas dibunuh oleh keinginannya, karena tangannya enggan bekerja. Kalau yang suka akan tema firman Tuhan, hari ini saya memberikan tema yaitu target. Firman Tuhan dikatakan, si pemalas dibunuh oleh keinginannya. Berarti ada sebuah target. Dikatakan dibunuh artinya apa? Tidak berhasil dalam mencapai target. Kita lebih lanjut lagi. Tema hari ini berbicara mengenai target. Target menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah sasaran untuk dicapai atau sasaran untuk didapatkan. Setelah target itu dicapai, maka terjadilah yang namanya keberhasilan. Jadi kekasih Tuhan, keberhasilan merupakan salah satu impian semua orang yang sedang diharapkan. Sekali lagi, saya tekankan, keberhasilan merupakan salah satu impian semua manusia yang sedang diharapkan. Ketika memiliki target dan berhasil, itu adalah sebuah harapan dan keberhasilan yang luar biasa. Salah satu contohnya apa? Yaitu kita memiliki target supaya kita sembuh. Kita memiliki target dalam hidup ini supaya kita ini diberkati secara jasmani. Kita memiliki target dalam hidup ini supaya memiliki pemulihan. Kita memiliki target supaya apa? Supaya kita mengalami perlindungan daripada Tuhan. Kita memiliki target supaya kita ini dirubah dan bertobat, bahkan mengalami perkenanan Tuhan. Masih banyak hal-hal yang selanjutnya. Jadi saudara, target itu sangatlah penting dalam hidup kita. Jika kita diberikan kesempatan oleh Tuhan sampai di penghujung tahun 2022, mari kita belajar untuk memiliki target. Jika kita diizinkan oleh Tuhan sampai di penghujung tahun 2022, milikilah, muncullah dalam hidup kita yang namanya target atau keinginan. Agar apa? Agar hidup kita ke depannya selama tahun 2022 ini lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Agar yang kita lakukan ini lebih baik lagi dari tahun-tahun yang sebelumnya. Nah, jika target kita itu berkenan di hadapan Tuhan, percayalah, maka target
kita pasti tercapai. Demikian juga halnya dengan Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi ini. Tuhan memiliki target bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Salah satunya apa? Yang ada di dalam Yeremia 29 ayat yang 11. Yaitu apa? Tuhan memiliki target bagi umat manusia yang percaya kepadanya, yaitu rancangan damai sejahtera. Bahkan memberikan hari depan yang penuh harapan. Itu salah satu target Tuhan bagi umat manusia yang percaya kepada Tuhan. Jadi, percayalah bahwa Tuhan memiliki target yang indah, yaitu rancangan damai sejahtera dan hari depan yang penuh dengan harapan. Demikian halnya juga pembina kita, Bapak Insinyur Niko Nyoto Raharjo. Oleh tuntunan Tuhan, beliau diberikan target selama tahun 2022. Yaitu apa? Targetnya supaya mengalami yang namanya paradigma baru. Percayalah bahwa selama tahun 2022 ini kita diberikan pemahaman, pemikiran yang baru dari Tuhan. Sesuai dengan pesan Tuhan melalui pembina kita Bapak Insinyur Niko Nyoto Raharjo, target tahun 2002 ini adalah tahun paradigma yang baru, yang belum pernah kita pikirkan. Ketika kita memiliki target, maka kita punya kerinduan supaya target ini tercapai. Jadi bagaimana supaya target kita tercapai? Karena tangannya enggan bekerja. Karena tangannya enggan bekerja. Artinya apa? Bekerja itu adalah aktif, tidak diam. Aktif, tidak diam. Baik itu secara pikiran, baik itu secara hati, maupun secara tindakan. Orang yang bekerja, maka orang itu tidak diam saja. Harus ada tindakan, harus aktif. Nah, mengenai bekerja, untuk mencapai target, saya akan memberikan perumpamaan. Perumpamaan yang pertama adalah bekerja dengan cara berjalan. Yang pertama adalah bekerja dengan cara berjalan. Mari kita lihat referensi kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Amsal 10 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan, tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Saya ulangi, tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Perumpamaan yang pertama adalah orang bekerja, tapi bekerja dengan caranya berjalan. Lamban, pelan. Dalam kehidupan sehari-hari, itu berbicara mengenai apa? Yaitu ketika orang itu sudah bekerja, sedang bekerja, tetapi yang dilakukannya tidak serius. Yang dilakukannya bekerja, aktif, tetapi yang dilakukannya itu tidak serius. Atau apa? Tidak fokus kepada apa yang sedang dikerjakannya. Bukan hanya hal itu saja. Terpaksa. Ya, saya melakukan ini, saya sedang melayani, tapi karena saya disuruh, jadi saya melakukannya ini terpaksa. Ya sudah, saya jalannya santai aja, pelan-pelan nanti juga nyampe kok.
Saya melakukan begini kan masih santai. Masih ada hal-hal yang masih perlu saya kerjakan. Jadi nggak terlalu serius-serius deh. Untuk mengiringi Tuhan jangan terlalu serius. Untuk melakukan hal kekudusan jangan terlalu serius. Untuk mengasihi jangan terlalu serius. Jangan sok kudus. Santai aja. Kita kan masih ada di dalam bumi ini. Kita menabur juga masih nggak serius. Karena terpaksa. Karena si dia, maka saya melakukannya ini. Nah, orang yang seperti ini saya akan memberikan perumpamaan. Orang itu bekerja, tetapi bekerja dengan apa? Dengan berjalan. Yang kedua, saya memberikan perumpamaan. Orang yang bekerja, tapi berlari di tempat. Artinya apa? Di sini yang saya catat adalah ketika kita bekerja aktif, di situ kita banyak yang namanya pertimbangan. Hitung-hitungan. Bener nggak ya? Bener nggak ya? Salah nggak ya? Wah, ini rugi nih. Udah nggak usah ikut. Rugi nih ke gereja, ngabisin uang. Rugi nih deketin sama dia, mendoakan dia. Orang dia menyakiti hati saya. Banyak pertimbangan-pertimbangan ketika kita melakukan bekerja, maka di situ dikategorikan adalah orang itu sedang berlari, tetapi berlari di tempat. Bukan hanya banyak pertimbangan, tapi ada beban. Ada beban apa? Seperti istri Lot. Seperti istri Lot, ada beban apa? Dia masih melihat yang dimiliki di dalam rumahnya. Masih ada beban, belum terlepas. Kita belajar. Kalau kita sedang melakukan aktivitas, jangan ada pertimbangan. Jangan ada beban. Mungkin dosa kita, mungkin masa lalu kita, mungkin persoalan kita, mungkin kekurangan kita, mungkin intimidasi, mungkin situasi-situasi saat ini yang membuat menjadi beban dalam hidup kita dan ada pertimbangan sehingga kita melakukan aktivitas itu hanya berlambat-lambat. Selanjutnya, perumpamaan yang ingin saya sampaikan, ini perumpamaan yang terakhir, yaitu dengan cara berlari kencang. Dengan cara berlari kencang. Kita lihat referensi firman Tuhan di dalam Filipi pasal 3 ayat 13 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diriku kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Perumpamaan yang ketiga itu adalah orang bekerja dengan cara berlari kencang. Dalam kehidupan sehari-hari itu berbicara mengenai apa? Orang melakukan aktivitas, orang bekerja dengan cara sungguh-sungguh, giat. Saya harus mencapai target, harus, mau nggak mau harus. Saya punya target, berarti itu adalah sebuah kesenangan. Orang yang melakukan target dengan kesungguh-sungguhan, orang yang melakukan target dengan keharusan, harus. Orang yang melakukan target dengan kesenangan. Saya melakukan ini karena saya senang. Saya melakukan ini karena saya senang. Saya melakukan ini karena saya senang. Dan orang yang melakukan dengan kesempatan, ya ini kesempatan buat saya. Ini kesempatan buat saya.
Nah, orang yang memiliki pandangan seperti itu, maka orang itu bekerja dengan cara berlari kencang. Apapun tantangannya, apapun halangannya, apapun persoalannya, baik itu di dalam maupun di luar yang dihadapi, kalau engkau sungguh-sungguh, kalau engkau itu serius, sebuah keharusan kau lakukan, maka engkau sedang bekerja dengan cara lari yang kencang. Semuanya sama-sama mencapai target. Ya, semuanya sama-sama mencapai target. Perumpamaan yang pertama, berjalan. Perumpamaan yang kedua, itu berlari di tempat atau berlari pelan. Yang ketiga, perumpamaan berlari kencang. Semua sama-sama mencapai target. Pilihan ada di tangan kita. Pilihan ada di tangan kita untuk mencapai target. Tetapi yang ingin saya sampaikan, kalau kita ingin mencapai target yang cepat, tahun ini nih, tahun ini. Nggak usah 2 tahun, 3 tahun yang lalu, 3 tahun lagi, tahun ini. Kalau engkau ingin mencapai target yang cepat dan dengan cara yang benar, pilihlah nomor 3. Yaitu apa? Dengan cara berlari kencang. Dengan cara apa? Sungguh-sungguh. Nggak ada lagi beban. Nggak ada lagi main-main. Tapi engkau serius. Maka percayalah. Dengan waktu dekat, engkau pasti mendapatkannya. Bahkan tahun ini pun, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apa yang kau targetkan, Tuhan pasti jawab. Bahkan engkau mencapai dan mendapatkannya. Nah, saudara, ketika kita melakukan yang benar dan yang cepat, maka Tuhan akan memberikan janjinya. Bagi orang yang sedang berlari, bekerja, berlari kencang. Sebagai ayat penutup, kita lihat di dalam 2 Tawari pasal yang ke-16 ayat 9. 2 Tawari pasal yang ke-16 ayat yang ke-9a. Demikian firman Tuhan. Karena mata Tuhan menjelajah bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang apa, saudara? Bersungguh hati terhadap Dia. Nah, sebagai penutup, saya akan menyampaikan bahwa ketika kita sedang melakukan aktivitas atau bekerja, tidak diam, maka percayalah, Tuhan akan memberikan kekuatannya. Apapun itu situasinya saat ini, dengan pandemi saat ini, jangan diam. Jangan diam, tapi aktif, terus punya target. Maka Tuhan akan memberikan kekuatannya. Yaitu apa? Kekuatannya adalah paradigma atau pemahaman yang baru, yang belum pernah kita pikirkan. Itu Tuhan berikan kemampuan. Bagaimana caranya supaya kita bisa lari kencang? Tuhan akan memberikan pengertian-pengertian yang baru dalam kehidupan kita. Wow, nggak masuk akal ya. Wow, dahsyat ya. Ternyata melebihi apa yang saya duga. Di situ ada kekuatan Tuhan, yaitu apa? Paradigma yang baru. Sehingga engkau cepat mencapai target yang kau inginkan. Sebagai penutup, saya ingin memberikan
kesaksian. Yang saya sampaikan ini saya alami di tahun 2021. Yaitu apa? Di hadapan Tuhan, saya memiliki target. Tuhan, saya rindu pelayanan saya dipulihkan. Saya rindu keluarga saya dipulihkan. Saya rindu perekonomian saya dipulihkan. Yang terjadi di penghujung tahun 2021, antara November dan Desember, target yang ingin saya capai itu benar-benar terjadi. Saya mulai dipulihkan keluarga saya. Yang dulu susah berkumpul, sekarang sudah berkumpul. Pelayanan saya justru di tengah pandemi, justru di tengah-tengah situasi saat ini yang seolah-olah pelayanan itu sulit, yang seolah-olah tidak ada pelayanan, justru disitulah Tuhan memberikan saya kepercayaan, pelayanan kepada jiwa-jiwa, bahkan tempat ibadah luar biasa. Tuhan percayakan kembali jiwa-jiwa, sehingga saya semangat. Bahkan Tuhan pulihkan perekonomian saya. Saya mendapatkan tempat tinggal yang baru, yang menurut secara logika sangat murah. Bahkan perekonomian saya dicukupi. Tuhan pelihara saya. Yang nggak pernah saya pikirkan ketika saya lakukan, itu merupakan salah satu berkat buat kehidupan saya. Dahsyat. Nggak harus nunggu 2022. Tahun 2021. Target yang saya inginkan itu tercapai. Saya percaya. Di awal tahun 2022 ini, saya bersama dengan saudara, ketika kita memiliki target, pasti itu terjadi. Apapun itu. Puji nama Tuhan. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Sebelum saya menutup, saya akan berdoa. Satukan hati dimanapun engkau berada, percayalah. Saat ini Tuhan hadir bersama dengan engkau. Bapa kami di sorga, kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa, hamba-Mu berdoa, biarlah engkau memberikan kami pengertian. Biarlah mampukan kami agar kami bisa memiliki target. Dan kami percaya, bagimu tidak ada yang mustahil. Ketika kami mau berlari kencang, maka di situ ada kekuatan Tuhan. Tuhan Yesus, nyatakan kehadiran-Mu. Nyatakan kuasa-Mu bagi kami semua. Berikan kami kekuatan. Berikan kami kemampuan. Berikan kami pemahaman yang baru. Agar apa yang kami inginkan itu tercapai. Kami mau bekerja bersama dengan Engkau ya Tuhan. Tuhan, kami rindu Tuhan. Kami rindu Tuhan. Kuasa-Mu dinyatakan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami ingin menyaksikan bahwa di penghujung tahun 2022 target kami itu tercapai. Dengarkanlah doa kami, sembuhkan kami yang sakit, pulihkan kami, bahkan lepaskan kami. Dan Kau adalah Allah Immanuel. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.